Suamiku lebih nurut ibunya. Katanya aku harus ngerti namaku Dinda. Aku istri juga seorang ibu seorang anak. Dan akhir-akhir ini, aku ngerasa harus belajar nerima posisi kedua. Ini curhatanku. Aku lagi di jalan sekarang. Naik motor. Pelan. Sendiri. Aku suka momen kayak gini. Saat nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nuntut. Nggak ada yang perlu dijelasin. Cuma aku dan pikiran yang muter kemana-mana. Kadang aku heran. Kenapa ya? Pernikahan itu rasanya kayak jalan panjang yang kelihatannya lurus, tapi nggak pernah dikasih papan arah. Kita jalan aja, ikut arus, ikut kebiasaan. Katanya nanti juga ngerti sendiri. Katanya nanti juga terbiasa. Padahal, yang namanya tersesat kan nggak selalu karena salah belok. Kadang karena terlalu lama jalan tanpa nanya tujuan. Aku jarang cerita ke orang. Bukan karena nggak punya cerita, tapi karena capek jelasin kenapa aku ngerasa kayak gini. Soalnya dari luar, hidupku kelihatannya baik-baik aja. Suami ada, anak sehat, rumah aman, tapi entah kenapa. Di dalam kepala ini, aku sering ngerasa kayak cuma numpang hidup di pernikahanku sendiri. Aku nggak pernah bilang ini ke siapapun, karena kalimatnya nggak enak didengar. Dan aku takut, kalau aku ngomong jujur, aku malah dibilang kurang bersyukur. Padahal aku cuma pengen satu hal sederhana, didengerin. Tanpa harus drama, tanpa harus marah. Lampu masih hijau, motor terus jalan. Dan aku sadar, kalau aku berhenti mikir sekarang, perasaan ini bakal ikut jalan lagi. Nanti, besok, entah sampai kapan. Mungkin ini sepele buat orang lain, tapi buatku, ini yang pelan-pelan bikin capek. Dulu, kami banyak ngobrol. Bukan ngobrol yang berat, lebih ke ngobrol mimpi. Hal-hal kecil yang katanya bakal jadi besar nanti. Kami sepakat satu hal. Setelah nikah, keluarga inti nomor 1. Aku inget betul cara dia ngomongnya. Tenang. Yakin. Seolah semuanya sudah dipikirkan matang. Aku ninggalin kerjaanku pelan-pelan. Bukan karena disuruh, tapi karena aku percaya. Aku pengen hadir penuh di rumah. Ngurus anak, ngurus suasana. Biar rumah jadi tempat pulang, bukan cuma tempat singgah. Katanya, tenang. Kamu di rumah aja, aku tanggung. Kalimat itu, kedengarannya sederhana. Tapi waktu itu rasanya kayak janji besar. Bukan soal uang, tapi soal peran. Soal aku nggak perlu takut kalau suatu hari aku lelah. Aku percaya karena dia kelihatan serius, kerja keras, jarang ngeluh, dan selalu bilang, yang penting kamu nyaman. Awal-awal nikah itu hangat, nggak mewah, tapi terasa cukup. Kami belajar bareng, salah bareng, capek bareng. Dan di titik itu, aku ngerasa, akhirnya aku nggak sendirian lagi. Aku pikir, kalau 2 orang sudah sepakat dari awal, sisanya tinggal jalan. Ternyata aku lupa satu hal. Kesepakatan itu bisa berubah tanpa pernah diumumin. Waktu itu aku belum sadar. Atau mungkin, aku nggak mau sadar. Pelan-pelan, aku ngerasa ada yang berubah. Bukan perubahan besar, bukan yang langsung kelihatan. Lebih ke rasa yang bergeser sedikit demi sedikit. Prioritasnya, kayak pindah tempat. Telepon dari ibunya selalu diangkat. Nada suaranya berubah. Lebih lembut. Lebih sabar. Dariku, kadang masuk belakangan. Kadang cuma dibales singkat. Kadang, nanti ya. Aku perhatiin itu. Tapi aku simpan sendiri. Aku nggak mau dibilang cemburu. Nggak mau dibilang sensitif, apalagi lebay. Soalnya aku ngerti. Namanya juga ibu. Dan aku belajar satu hal sejak awal nikah. Kalau aku ngomong soal perasaan, ujung-ujungnya aku yang disuruh mikir ulang. Jadi aku pilih diam. Bukan karena nggak ngerasa, tapi karena nggak mau ribet. Lampu merahnya lama. Motor-motor di depan mulai maju dikit, berhenti lagi. Kayak percakapan kami belakangan ini. Jalan sebentar. Terus mandek.
Aku sering nanya dalam hati, ini aku yang terlalu peka? Atau memang ada jarak yang mulai kebentuk? Aku nggak marah. Aku cuma mulai ngerasa ada bagian diriku yang pelan-pelan gak diajak lagi. Dan yang paling aneh, aku nggak tahu harus ngomong ke siapa. Di rumah ada ART, masak, beberes, ngurus anak. Dan sejak itu orang-orang mulai gampang bilang, enak ya ada ART. Aku senyum aja, soalnya capek jelasin. Ibu rumah tangga itu bukan pembantu, dan bukan juga manajer rumah yang cuma duduk ngatur. Ada hal-hal yang nggak kelihatan, yang nggak bisa diserahin ke siapapun. Ngatur ritme rumah, ngatur emosi, ngatur diri sendiri biar nggak meledak. Aku capek juga, capek mikir, capek ngerasa harus selalu siap. Kadang aku bangun pagi, udah capek duluan. Bukan fisik, tapi kepala. Dan anehnya, capek yang kayak gitu nggak pernah dianggap kerja. Waktu suami pulang, dia capek. Kelihatan. Nyata. Tas ditaruh. Badan rebah, nada suara berubah. Aku ngerti. Kerja itu berat. Tapi tiap kali aku cerita capek, jawabannya selalu sama. Kan kamu di rumah. Kalimat itu pelan. Biasa. Tapi entah kenapa, selalu nusuk. Seolah capek itu punya kasta. Aku jadi mikir, mungkin aku harus lebih kuat. Atau lebih diem. Atau lebih nggak kelihatan. Di rumah ada ART. Masak. Beberes. Ngurus anak. Dan sejak itu, orang-orang mulai gampang bilang, enak ya, ada ART. Aku senyum aja, soalnya capek jelasin. Ibu rumah tangga itu bukan pembantu, dan bukan juga manajer rumah yang cuma duduk ngatur. Ada hal-hal yang nggak kelihatan, yang nggak bisa diserahin ke siapapun. Ngatur ritme rumah, ngatur emosi, ngatur diri sendiri biar nggak meledak. Aku capek juga, capek mikir, capek ngerasa harus selalu siap. Kadang aku bangun pagi, udah capek duluan. Bukan fisik, tapi kepala. Dan anehnya, capek yang kayak gitu nggak pernah dianggap kerja. Waktu suami pulang dia capek. Kelihatan. Nyata. Tas ditaruh. Badan rebah. Nada suara berubah. Aku ngerti. Kerja itu berat. Tapi tiap kali aku cerita capek, jawabannya selalu sama. Kan kamu di rumah. Kalimat itu pelan. Biasa. Tapi entah kenapa, selalu nusuk. Seolah capek itu punya kasta. Aku jadi mikir, mungkin aku harus lebih kuat, atau lebih diem, atau lebih nggak kelihatan. Macetnya panjang. Klakson makin sering. Semua pengen jalan, tapi nggak ada yang mau ngalah. Kayak di rumah, sama-sama capek. Tapi capek siapa yang layak didengar? Aku capek yang nggak kelihatan. Capek yang nggak bisa ditunjuk pakai jari. Bukan capek angkat barang, bukan capek lembur. Tapi capek mikir terus tanpa pernah berhenti. Capek ngerasa harus jaga suasana. Capek milih kata biar nggak salah. Kadang aku pengen bilang, aku pengen istirahat. Bukan tidur, tapi berhenti ngerasa. Capek nunggu dimengerti tanpa harus minta. Capek selalu harus kuat biar nggak dikira lemah. Dan tiap kali aku coba jujur, jawabannya selalu sama. Pelan. Biasa. Kan kamu di rumah aja. Kalimat itu nggak keras, tapi selalu berhasil nutup obrolan. Seolah capekku bisa disederhanakan jadi satu kalimat. Aku diem. Bukan karena setuju, tapi karena udah tahu akhir ceritanya. Percuma jelasin capek ke orang yang ngerasa capeknya paling berat. Dan dari situ, aku mulai belajar satu hal. Kalau aku pengen didengerin, aku harus nyimpen capekku sendiri. Capek itu ternyata bukan soal tenaga, tapi soal siapa yang dianggap layak capek. Hari itu, aku ingat jelas. Bukan karena ribut, bukan karena teriak, justru karena semuanya diucapin dengan nada tenang. Ibunya sakit, dia dapat kabar pagi-pagi. Mukanya berubah, tangannya langsung pegang HP. Dia bilang mau kirim uang. Nada suaranya kayak orang yang udah mutusin sesuatu tanpa perlu diskusi. Aku dengerin dulu. Aku tahan. Aku hitung di kepala. Listrik, susu anak, tabungan yang lagi tipis. Aku ngomong pelan. Hati-hati. Biar nggak kedengeran egois. Uang kita lagi mepet. Kebutuhan anak dulu. Aku nggak bentak. Nggak nangis. Nggak nyalahin siapapun. Aku kira itu cukup dewasa. Dia diam sebentar.
Terus jarinya tetap jalan. Transfer. Aku inget banget kalimatnya. Pendek. Pasti. Namanya juga orang tua. Kalimat itu kayak palu. Sekali. Pas. Saat itu aku ngerasa, aku bukan istrinya. Aku cuman orang yang harus selalu ngerti. Ngerti tanpa diprioritaskan. Ngerti tanpa ditanya. Ngerti tanpa diajak mutusin bareng. Dan anehnya, bukan uangnya yang bikin sakit, tapi caranya. Seolah posisiku udah otomatis harus ngalah. Mungkin aku egois. Aku sering mikir begitu, biar adil aja ke diri sendiri. Atau mungkin aku cuma pengen dipilih, bukan dipuja, bukan dimanja, cuman diprioritaskan sesekali. Aku nggak pernah larang dia berbakti. Aku paham posisinya sebagai anak. Aku tahu peran itu nggak bisa diputus. Aku cuman pengen satu hal sederhana. Keluarga kami juga diperjuangkan. Bukan cuma dijalani. Tapi setiap kali aku coba ngomong, arahnya selalu sama. Aku yang dibilang kurang sabar, kurang pengertian, kurang dewasa. Pelan-pelan aku belajar, kalau aku mau dianggap baik, aku harus nurunin harapan. Bukan karena harapanku salah, tapi karena capek kalau harus terus jelasin kenapa aku berharap. Aku jadi sering muter kalimat di kepala. Mikir ulang sebelum ngomong. Nimbang dulu sebelum jujur. Takut kedengeran egois. Takut dibilang drama. Dan tanpa sadar, aku mulai ngerasa kalau perasaanku sendiri harus lewat sensor dulu. Dan aku mikir, kalau dari awal aku harus belajar nahan diri. Apa itu namanya kompromi? Atau aku cuma pelan-pelan ngilang? Aku berhenti masak. Pelan-pelan. Nggak langsung. Berhenti beberes juga. Bukan karena malas, tapi karena capek. Aku juga berhenti banyak ngomong. Bukan karena nggak ada yang mau diomongin. Justru karena kebanyakan. Ini bukan mogok. Aku nggak pernah bilang itu hukuman. Aku cuma pengen dia sadar tanpa aku harus jelasin lagi. Soalnya kalau dijelasin, aku selalu dianggap ribet. Kadang diam itu perlu. Biar orang mikir. Biar orang ngerasain apa yang biasanya aku tanggung sendirian. Aku tetap ada di rumah. Tetap bangun pagi. Tetap ngurus hal-hal kecil. Aku cuman berhenti jadi yang selalu siap. Kalau dia pulang dan rumah terasa beda, harusnya dia nanya. Harusnya dia kepikiran. Kalau dia capek, dia akan ngerti capekku juga. Harusnya begitu. Aku lagi nunggu. Nunggu dia sadar. Tanpa aku harus minta. Dan aku ngerasa, kalau aku terus memberi, dia nggak akan pernah tahu rasanya kehilangan. Aku sering bilang ke diriku sendiri, pernikahan itu kerjasama. Bukan pengorbanan satu arah. Dua orang dewasa. Sama-sama punya peran. Sama-sama harus dipikirkan. Dan di titik itu, aku ngerasa aku masuk akal. Aku istri. Bukan bayangan ibunya. Bukan juga orang ketiga dalam keputusan rumah tangga sendiri. Aku nggak minta dipuja. Aku cuma pengen diprioritaskan sebagai pasangan hidup. Kalau aku nggak diprioritaskan, aku berhak jaga jarak. Itu bukan hukuman. Itu batas. Batas biar aku nggak makin capek. Batas biar aku nggak terus merasa kecil di tempat yang seharusnya aman. Orang sering salah paham soal ini. Dikira diam itu kejam. Dikira menarik diri itu manipulasi. Padahal, nggak semua orang kuat terus menjelaskan lukanya. Kadang menjaga jarak adalah satu-satunya cara buat tetap waras. Aku nggak ninggalin. Aku cuma ngurangin diri. Dan menurutku, itu masih lebih baik daripada terus hadir, tapi nggak pernah benar-benar dianggap. Jalannya lurus, tenang, nggak banyak belokan. Dan di jalan yang lurus ini, aku merasa aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang pantas dan apa yang enggak. Aku masih di jalan, mesinnya masih nyala, dan kami masih di masalah yang sama. Nggak ada teriakan. Nggak ada pertengkaran besar. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Justru itu yang capek. Aku jalan terus. Karena hidup juga nggak pernah nanya kita siap atau enggak. Kadang aku mikir, kalau aku berhenti sekarang, apa ada yang nyari? Atau semuanya tetap jalan tanpa ngerasa kehilangan apa-apa? Aku nggak minta dimenangkan. Aku cuma pengen dimengerti tanpa harus berjuang sendirian. Dan sampai detik ini, aku masih percaya kalau aku punya alasan
alasan buat ngerasa kayak gini. Sekarang aku pengen tanya ke kamu, yang dengerin cerita ini. Istri salah nggak kalau minta diprioritaskan? Atau justru suami yang salah karena nggak pernah benar-benar bisa lepas dari ibunya? Atau mungkin yang salah bukan salah satu, tapi caranya kami sama-sama memilih diam.